Luisa sebagai pendoa. Pada hari ketiga dari retretnya dalam tahun 1657, Luisa menulis tentang doanya. Doa saya sudah menjadi lebih kontemplasi atau hening daripada suatu penalaran atau pemikiran. Dengan kekaguman yang besar pada kemanusiaan Tuhan kita dan keinginan untuk menghormati Dia dan meneladan Dia sedekat mungkin dalam pribadi orang-orang miskin dan sesama saya. Dalam hal ini ada dua aspek yang menonjol dari hidup doa Luisa. Yang pertama, dia sungguh membenamkan dirinya dalam Kristus yang tersalib, dan dia meneruskan warisan ini kepada serikat. Sejak tahun 1643, Luisa selalu menutup surat-suratnya dengan suatu referensi pada cinta kasih Tuhan yang disalibkan. Dalam cinta kasih Yesus yang disalibkan, saya, hambamu yang rendah. Dia berbicara dengan sangat mengesankan tentang cinta kasih yang mati dari Tuhan yang disalibkan. Pada kaki salib yang suci, dikuduskan dan dimuliakan ini, saya mempersembahkan segala sesuatu yang mungkin menjauhkan saya dari cinta kasih, dengan segala kemurnian yang Engkau harapkan dari saya, tanpa pernah menginginkan penghiburan apapun selain ketaatan kepada kehendak-Mu yang suci dan peraturan-peraturan dari cinta kasih-Mu yang murni. Logo serikat secara tertulis menunjukkan aspek yang pertama dari hidup doa Luisa. Cinta kasih Kristus yang disalibkan mendorong kita. Diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 14. Bahwa ini menarik sekali untuk diperhatikan, bahwa logo Kongregasi Misi melukiskan Kristus sebagai penginjil orang miskin. Sedangkan logo Serikat Putri Kasih melukiskan pengorbanan cinta kasih Tuhan yang disalibkan. Simbol ini mau mengatakan keindahan panggilan para putri kasih. Aspek kedua dari wajah pendoa atau kontemplatif Luisa adalah pusat perhatiannya pada Roh Kudus. Dalam hal ini, spiritualitas Luisa lebih jelas daripada Vincentius. Tulisan-tulisannya menunjukkan penekanan yang luar biasa tentang Roh Kudus. Pengalamannya tentang Pentakosta pada tahun 1623, 10 tahun sebelum mendirikan Putri Kasih, merupakan titik balik dalam hidupnya. Dan ini adalah bagian dari warisan spiritual yang dia teruskan kepada serikat. Pada hari Pentakosta sebelum perayaan Ekaristi, pada saat saya berdoa di gereja, tiba-tiba pikiran saya dibebaskan dari segala keraguan-raguan. Saya diyakinkan bahwa akan tiba saatnya di mana saya akan mengikrarkan kaul kemiskinan, kemurnian, ketaatan, dan bahwa saya akan menjadi bagian dari suatu komunitas kecil di mana orang-orang akan melakukan hal yang sama, dan bahwa saya akan tinggal di suatu tempat di mana saya dapat menolong sesama saya. Tetapi saya tidak mengerti bagaimana semua itu akan terjadi, karena orang-orangnya di situ harus keluar masuk. Saya juga diyakinkan bahwa saya harus tetap tenang mengatasi pembimbing rohani saya, karena Allah akan memberikan kepada saya seseorang yang Dia tunjukkan kepada saya. Pada awal persahabatan mereka, Vincentius menulis kepadanya tentang dua hal. Pertama, kerajaan Allah adalah damai dalam Roh Kudus. Dia akan meraja dalam diri Anda jika hati Anda damai. Lalu dia menambahkan, Roh Tuhan akan menjadi peraturan Anda dan pembimbing Anda. Luisa menyimpan dua hal ini
dalam lubuk hatinya. Yang menarik dari kehidupan Santa Luisa dalam hidupnya sebagai pendoa adalah, pertama, dia membenamkan dirinya dalam Kristus yang tersalib, dan kedua, menyerahkan dirinya pada hidup Roh Kudus. Kedua hal ini mendukung kehidupan Luisa dan juga mendukung kehidupan para putri kasih saat ini, di mana ketika saya membenamkan diri dalam cinta kasih Tuhan, maka Tuhan pun akan juga memberikan segala sesuatu yang akan diperlukan dalam pelayanan. Dan juga ketika saya menyerahkan diri pada Roh Kudus, Roh Kudus akan memenuhi diri kita, diri saya dengan cinta kasih Allah yang murni. Roh Kudus membuat kita patuh kepada Allah dan menempatkan saya dalam hatinya. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai pendoa, Santa Luisa mengajak kita semua, terutama para Vincenzian, untuk tetap menyerahkan diri kepada Allah, percaya kepada penyelenggaraan ilahi, dan juga selalu percaya bahwa dalam setiap pelayanan kita, orang-orang miskin yang kita layani adalah Allah sendiri. Dan juga ketika kita menyerahkan diri dan memendamkan diri pada cinta kasih Allah yang tersalib, Kristus sendiri yang akan menolong kita, yang akan memberikan kekuatan kita dalam pelayanan, terutama pelayanan kepada orang-orang miskin.